Ketika Jokowi masih adalah kita, maka juga masih kita sayang-sayangnya kepada Jokowi. Tetapi ketika Jokowi makin sering blunder akhir-akhir ini, rasa sayang itu berubah menjadi rasa melas, kasihan. Makin banyak blunder dibuat. Mau diterus-teruskan dan akan makin terperosok. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya, yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan kehilangan nalar dan rasa humor kita. Dalam kamus politik, blunder adalah kesalahan yang bodoh. Belum lama lalu, selaku presiden, ia memberi penjelasan pers mengenai persoalan pengiriman surat suara ke Taipei. Bunyi penjelasannya, ia mencoba membela KPU, Komisi Pemilihan Umum, karena menduga kantor pos di sana akan tutup lama karena libur tahun baru. Blunder pertama, KPU bagaimanapun penyelenggara pemilu yang secara konstitusional adalah komisi negara, lembaga negara yang independen, tidak di bawah presiden. Blunder kedua, keterangan presiden bertentangan dengan keterangan ketua KPU yang menyatakan apa yang terjadi adalah kelalaian atau ketidakcermatan PPLN, Panitia Pelaksana Pemilu Luar Negeri di Taipei. Blunder ketiga sebagai bonus, faktanya kantor pos di Taipei secara formal libur kantor antara 30 Desember 2023 sampai dengan 1 Januari 2024. Tanggal 2 Januari 2024 sudah buka. Itu pun untuk layanan internasional dan speed post, operasional keseharian tidak ada hari libur, termasuk operasional ketika libur tanggal 30 Desember sampai dengan tanggal 1 Januari itu. Sejak kapan Presiden Jokowi jadi jubir KPU? Kalau sebagai jubir, kenapa tidak menjelaskan pula fakta lapangan bahwa surat suara terkirim itu dalam kondisi tercoblos, yang oleh ketua KPU dikatakan hanya sebagai kondisi rusak, dan seterusnya. Itu contoh paling mutakhir, termasuk kemudian ia memanggil asosiasi kepala desa ke istana presiden. Tetapi ada sesi tertutup di mana wartawan tidak boleh meliput. Ataukah Jokowi tidak percaya kepada Mendagri? Sekadar catatan, kepala desa dipilih langsung oleh rakyat desa lewat proses kontestasi. Bedakan dengan lurah yang diangkat sebagai ASN atau PNS, pesan apa yang mau disampaikan Jokowi? Memproduksi pesan ketakutan sebagai pressure kekuasaan seperti dalil Tuan Kolo. Untuk hal-hal teknis Jokowi terlihat reaktif, tetapi untuk hal-hal strategis tidak ada komentarnya. Termasuk tidak ada komentar soal perubahan keputusan pasal 169Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Padahal prosedur hukum perubahan UU adalah wewenang DPR dan Presiden. Yang muncul setelah keputusan itu justru komentar sebagai orang tua yang tugasnya hanya mendoakan dan merestui anak. Pernyataan itu berbeda dengan pernyataan sebelumnya ketika UU 17/2017 belum diubah Mahkamah Konstitusi. Komentar Jokowi juga tidak ada ketika terjadi 1 orang tewas berkait aktivitas kampanye di Sleman dan 7 orang sipil menjadi korban penganiayaan oleh 15 TNI Yonif 408 Surakarta. Bukankah Presiden adalah Panglima tertinggi di atas Panglima TNI? Atau karena yang tewas juga para korban di Boyolali itu relawan Ganjar Mahfud?
Bukankah Presiden menghimbau agar TNI Polri netral, termasuk sebuah aparat negara, pemerintah dari ASN hingga kepala desa? Presiden hanya menghimbau. Itu sama persis ketika mengatakan tak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden. Tetapi korupsi di era Jokowi tidak menurun. Beberapa menterinya masuk bui. Jadi menteri korupsi itu visi siapa? Jokowi sering menyampaikan hati-hati jangan korupsi. Tetapi bagaimana presiden yang konon sangat detail itu bisa kecolongan? Kecolongan atau pembiaran untuk sandera politik. Presiden Jokowi semakin tampak sibuk dalam proses pilpres kali ini. Sayang banget, itu akan makin membuatnya terperosok. Yang semula bersimpati bisa jadi antipati. Approval rate yang jadi andalan sudah tergerus. Hanya tidak dipublikasikan, kecuali terus mengunggah data lama. Presiden juga sama sekali tidak mengendorse pentingnya pemilu serentak, bukan hanya pilpres, melainkan juga pileg. Bayangkan, seorang pemilih harus mengeksekusi 5 kertas suara sekaligus untuk DPR, DPR tingkat 1 dan tingkat 2, DPD, serta pilpres itu sendiri. Belum pula setelah itu pilkada di beberapa daerah. Alih-alih memberikan pendidikan dan kesadaran politik masyarakat, malah cenderung terjebak sebagai game changer dalam alur politik praktis. Sama sekali tidak risau bagaimana rendahnya kepedulian rakyat atas ketidakpercayaannya pada lembaga legislatif. Blunder terbesar dan terberat adalah permainan politik Jokowi. Dukungan politiknya sekarang ini, jika menang beresiko buruk, jika kalah beresiko tidak baik. Saya menghargai jiwa petarung Jokowi, tetapi apa yang dipertaruhkan? Mencermati day by day pernyataan Jokowi sejak 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2023, saya meyakini Jokowi dalam tekanan. Tekanan apa dan siapa? Bisa panjang ceritanya. Sayangnya, ketika ditanya langsung oleh Megawati soal dukungan politiknya dalam Pilpres 2024, Jokowi bukan tidak berani jujur, tetapi tidak berani menjawab sebenarnya. Itu artinya kelas politikus, bukan negarawan. Sebagai bapak infrastruktur harus diakui, banyak capaian membanggakan. Namun gagal sebagai bapak suprastruktur itu juga mengecewakan. Kesadaran hukum turun, korupsi naik. Bukan Jokowi yang korupsi, tetapi ia adalah pemimpin nasional, CAO, manajer. Saya bukan penganut dalil Abraham Lincoln yang mengatakan kalau ingin tahu karakter seseorang, beri ia kekuatan. Gile lu Bram. Kalau belum tahu karakter seseorang, ketahui dulu karakternya. Setelah tahu karakternya baik, bisa dipercaya, baru beri dia kekuatan atau kekuasaan. Terlalu beresiko memberi kekuatan yang dimaksud adalah kekuasaan kepada seseorang yang karakternya belum jelas atau tiba-tiba berubah karena ngarep. Dulu begini, sekarang begitu. Apalagi kekuasaan sebagai presiden. Apa yang kau cari, Mr. Presiden? Jalan keselamatan? Dulu saya berharap besar kepada sampean. Banyak rakyat juga berharap seperti itu. Tapi kalau kepengurusan negara selanjutnya dipercayakan kepada orang yang pernah sampean kalahkan 2 kali, jangan-jangan karena sampean sedang menjalankan konsep 3 periode itu, atau hanya karena baper, gegara, semua proposal kepada Megawati ditolak. Persoalannya, kalau kalah bagaimana? Makanya ngotot harus menang 1 putaran, apapun caranya.
Saya nggak ngomongin soal adab atau etik, namun sejujurnya saya ngeman Mr. Presiden. Ngeman betul. Apalah daya, saya cuma rakyat jelantah yang membuat postingan kayak gini pun bisa dibully dan dipersekusi.